Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, insyaallah ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya. Bagian A, mengimani keberadaan Allah. Mari kita mengulang kembali pembelajaran yang telah berlalu, yaitu arti iman itu sendiri. Iman artinya percaya. Hati kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita mengucapkan, melafazkan, dan tingkah laku kita, perbuatan kita mencerminkan daripada keyakinan yang ada dalam hati kita dan yang juga yang telah diucapkan oleh lisan kita. Mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya kita tuh yakin Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak berhajat kepada makhluk, makhluklah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memerlukan makhluknya, makhluknya lah yang memerlukan Allah, yang membutuhkan Allah. Bagian B, membuktikan iman kepada Allah. Bagaimana caranya kita membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan menyembah Allah semata. Tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. Meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada makhluk. Berdoa hanya kepada Allah semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita meminta ataupun berdoa. Menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai khalifah. Jadi manusia ini adalah khalifah di muka bumi yang tugasnya adalah sebenarnya merawat, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tapi sekarang ini sebaliknya, ya, tangan-tangan manusia banyak yang merusak lingkungan hidup itu sendiri. Bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita sering mendengar ada orang yang berkata Allah itu ada di mana-mana, Allah ada dalam diri makhluknya. Nah, ini merupakan pernyataan yang keliru, ya, yang harus kita tangkal. Kita sebagai makhluk Allah, kita tidak perlu berpikir di mana Allah berada, tapi cukup meyakini bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, adanya makhluk hidup. Siapa yang menciptakan makhluk hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghidupkannya, Allah juga yang mematikannya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallahu fa anna yufakun. Artinya, dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kedua, penjelasan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan keberadaannya melalui kitab yang diturunkannya, yaitu Al-Quran. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabarul Mutakabbir
Subhanallahi amma yusyrikun. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan yang ketiga, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keteraturan di alam semesta. Ada siang, ada malam. Dan Allah ciptakan alam semesta, yaitu matahari, bumi, bintang-bintang, planet-planet, semuanya berputar pada porosnya. Dan pernahkah kita berpikir, siapa yang mengatur ini semua? Kalau bukan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ribuan planet, bahkan jutaan, dan tak terhingga banyaknya kalau mau dihitung, siapa yang mengatur semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, bagaimana yang terjadi jika tidak ada rambu lalu lintas, atau tidak ada lampu merah, tidak ada polisi? Apa yang terjadi? Siapa yang mengatur semuanya? Dalam skala kecil saja, kalau tidak ada yang mengatur, maka kerusakan yang terjadi, tabrakan antara mobil yang lain dengan mobil yang satu, antara motor dengan motor yang lain. Intinya, kalau tidak ada yang mengatur dalam lalu lintas, sangat rawan kecelakaan. Nah, demikianlah alam semesta. Kalau tidak ada yang mengaturnya, pelan-pelan bisa bertabrakan satu sama lainnya. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteraturan yang ada di alam semesta. Baginda mengimani Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir, Rasul terakhir, penutup para Rasul. Tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana ya sikap kita dalam mengimani Rasulullah? Yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita. Dari tata cara kehidupan sehari-hari, dari bangun tidur, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara makan Rasul, ya, dan yang jelas bagaimana tata cara ibadah Rasulullah. Kita ikuti semua yang diperintahkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini merupakan salah satu ya ciri-ciri kita telah mengimani Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnahnya. Ini yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.